Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Dasar Ilmu Gizi, Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Respati Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nabila Jihania dan teman saya Dengan saya Sofinawati. Di sini kami berdua akan menjelaskan materi seputar kekurangan energi dan protein. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu kekurangan energi dan protein. Kekurangan energi dan protein atau biasa disebut KEP adalah seseorang yang kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari atau gangguan penyakit-penyakit tertentu. Secara internasional, penyakit KEP diberi nama yaitu Calorie Protein Malnutrition atau CPM, yang sekarang kemudian diubah menjadi Protein Energy Malnutrition atau PEM. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab KEP. Faktor penyebab KEP terbagi menjadi dua, yaitu faktor penyebab langsung dan faktor penyebab tidak langsung. Yang pertama adalah faktor penyebab langsung, yaitu defisiensi kalori maupun protein, yang berarti kurangnya konsumsi makanan yang mengandung kalori maupun protein. Faktor penyebab langsung yang pertama ada penyakit infeksi, contohnya seperti cacar air, TBC, malaria, dan batuk lejan. Yang kedua ada konsumsi makanan, yaitu anak usia 6 bulan sampai 5 tahun sangat memerlukan zat gizi yang sangat tinggi. Jika zat gizi tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi kekurangan yang menimbulkan perubahan pada gejala klinis. Yang ketiga, ada kebutuhan energi, yaitu energi yang dibutuhkan seseorang tergantung pada beberapa faktor, yaitu jenis kelamin, umur, aktivitas fisik, dan kondisi psikologi. Yang keempat, ada kebutuhan protein, yaitu zat gizi sangat penting karena erat hubungannya dengan kehidupan. Teman-teman, ada sedikit tambahan mengenai hubungan KEP dengan penyakit infeksi, seperti cacar air, TBC, malaria, dan batuk lejan. Infeksi mempunyai pengaruh timbal balik yang menyebabkan hilangnya nafsu makan, asupan makanan menjadi berkurang, dan penyerapan dari nutrisi makanan berkurang. Jika asupan makanan, protein, dan energi berkurang, maka akan mengalami defisiensi protein dan energi yang amat berbahaya. Sekarang yang kedua adalah faktor penyebab tidak langsungnya. Faktor-faktornya yang pertama itu berupa zat gizi yang terkandung dalam makanan. Yang kedua daya beli keluarga, contohnya seperti penghasilan, harga bahan makanan, pengeluaran keluarga untuk kebutuhan lain. Yang ketiga yaitu kebutuhan ibu tentang makanan dan kesehatan. Yang keempat ada atau tidaknya pemeliharaan kesehatan termasuk kebersihan. Yang kelima yaitu fenomena sosial dan keadaan lingkungan. Selanjutnya adalah gejala klinis KEP. Gejala klinis KEP terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu KEP ringan, yang kedua KEP sedang, dan yang ketiga KEP berat. Untuk KEP ringan dan sedang, gejala klinis yang ditemukan hanya anak terlihat tampak kurus. Sedangkan untuk gejala klinis KEP berat atau biasa disebut gizi buruk secara garis besar dapat dibedakan sebagai marasmus kwashiorkor dan marasmus kwashiorkor. Oke, untuk gejala klinis KEP yang berat, yang pertama ada marasmus. Marasmus adalah gejala kelaparan yang hebat karena makanan yang dikonsumsi tidak menyediakan energi yang cukup untuk mempertahankan hidupnya, sehingga badan menjadi sangat kecil dan tinggal tersisa kulit membalut tulang. Marasmus biasanya terjadi pada bayi berusia setahun pertama. Hal ini dapat terjadi jika si ibu tidak dapat menyusui bayinya karena produksi ASI yang sangat rendah, atau karena si ibu ini sendiri yang memutuskan untuk tidak menyusui bayinya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah gejala klinis dari marasmus. Bisa teman-teman lihat di sini adalah potret seorang anak yang terdampak marasmus, di mana rambut anak tersebut tipis dan mudah rontok, wajahnya terlihat seperti orang tua, ukuran kepala juga tidak sebanding dengan ukuran tubuhnya, berat badannya sangat rendah, kulit kering dan keriput, mudah terkena penyakit infeksi, dan juga mengalami kemunduran pertumbuhan otot. Selanjutnya, untuk gejala KEP yang berat yang kedua yaitu ada kwashiorkor. Kwashiorkor dapat ditemukan pada anak setelah mendapat ASI dalam jangka waktu yang lama, kemudian disapi dan diberi makanan seperti anggota keluarga yang lain. Pada umumnya, makanan tersebut rendah protein. Selanjutnya teman-teman, untuk gejala kwashiorkor dapat dilihat pada gambar di samping, di mana dijelaskan pada gambar tersebut yaitu adanya gejalanya yang pertama adanya edema. Edema di sini yaitu adanya cairan abnormal di dalam tubuh anak tersebut. Yang kedua adanya pembesaran hati. Yang ketiga adanya kelainan kulit berupa bercak merah muda yang meluas. Yang keempat adanya otot mengecil. Lalu yang kelima rambut kering dan kemerahan. Pada anak yang normal rambut biasanya tebal dan hitam. Teman-teman, untuk gejala KEP yang berat yang ketiga yaitu ada marasmik dan kwashiorkor. Marasmik dan kwashiorkor terjadi karena memberikan makanan yang sehari-hari tidak cukup mengandung protein dan energi, di mana gejalanya yaitu campuran dari gejala kwashiorkor dan marasmus.
Untuk mengetahui perbedaan marasmus dan kwashiorkor, teman-teman bisa lihat pada gambar di samping, di mana pada gambar tersebut dijelaskan bahwa perbedaan yang pertama untuk marasmus yaitu adanya kerontokan rambut, yang kedua wajah anak seperti orang tua, yang ketiga kulit yang keriput, yang keempat kemunduran pertumbuhan otot. Untuk kwashiorkor sendiri terlihat jelas juga pada gambar di samping, yaitu yang pertama gejalanya adanya perut buncit. Perut buncit di sini karena adanya cairan yang abnormal pada anak tersebut. Lalu yang kedua adanya kulit bercak merah muda yang meluas, yang ketiga pergelangan kaki bengkak. Nah, untuk dampak KP itu sendiri, teman-teman bisa ketahui yang pertama merosotnya mutu kehidupan, di mana anak-anak mengalami kinerja menurun. Lalu yang kedua yaitu terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada umumnya, anak-anak mengalami pertumbuhan yang pesat seperti berat badannya meningkat, tinggi badannya naik. Nah, untuk anak yang mengalami KEP, dia mengalami pertumbuhan dan berat badan yang menurun. Untuk penjagaan KEP itu sendiri, yang pertama mempertahankan status gizi yang sudah baik tetap baik, yang kedua memberi penyuluhan tentang makanan pendamping ASI, yang ketiga memberi makanan dalam variasi dan jumlah yang sesuai, di mana dengan kita mengikuti anjuran gizi seimbang. Untuk pencegahan yang keempat yaitu meningkatkan status ekonomi masyarakat. Dengan meningkatkan status ekonomi masyarakat, masyarakat dapat mampu membeli bahan pangan yang mengandung gizi yang baik. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video dari kita kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.